Oke, jadi di hari pertama, minggu pertama ini ada matkul bahasa Indonesia. Jadi di matkul bahasa Indonesia ini gue diajarin hakikat bahasa dan fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. Oke, let's learn together with me, Loki. Anjay. Set, let's. Jadi hakikat yang pertama, hakikat bahasa. Menurut Harimurti Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter. Apa sih itu arbiter? Hmm, biar lu kelihatan bebanya, lu harus penasaran akan sesuatu yang baru. Apa itu arbiter? Di sini, sedangkan arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersangkutan atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan atas sengketa tertentu yang diselesaikan melalui arbitrasi. Ya, India arbiter. Jadi lanjut, arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Jadi lebih ke mengenal diri lu. Siapa sih lu itu sebenarnya? Anjay. Jadi kedua itu ada dari kata Parera. Bahasa sebagai alat berkomunikasi berperan untuk memudahkan orang melakukan interaksi dengan orang lain. Bener gak? Ya, bener, karena makhluk apa sih? Manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Kalau lu hidup tanpa berkomunikasi, gimana caranya? Pasti lu sangat membutuhkan apa itu? Komunikasi. Entah itu komunikasi secara gerakan tubuh atau suara, itu kan namanya komunikasi. Menurut KBBI, bahasa berarti sistem lambing yang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau bahasa anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Gue bukannya so bijak apa gimana, ya karena gue yang diajarin dosen ya kayak gini, makanya gue ajarin balik ke kalian seperti ini. Jadi next, ada ciri-ciri bahasa. Apa sih bahasa itu? Jadi bahasa itu adalah sistem, ada lambang, bunyi, bermakna. Bahasa itu bermakna, ya. Bahasa itu arbiter, yes. Bahasa itu konvensional, yes. Bahasa itu produktif, ya. Bahasa itu unik, unik, ya. Seperti bahasa Indonesia, beragam bahasa. Bukan bahasa Indonesia maksudnya, di Indonesia beragam bahasa, ya kan. Bahasa itu unik, dan bahasa itu keuniversalan. Bahasa itu dinas, maybe yes. Bahasa itu bervariasi, yes. Bahasa itu manusiawi, setuju banget. Bener kan? Ya, langsung aja next kita ke ciri-ciri bahasa lagi. Yang pertama ada bahasa itu adalah sistem. Tadi kan sistem pertama, kita lihat di sini. Bahasa itu adalah sistem. Bahasa pun memiliki sebuah sistem yang jelas. Tanpa sistem bahasa, komunikasi akan sulit untuk dipahami. Ya. Sistem bahasa yang tersusun dengan pola secara sistematis akan menghasilkan sebuah makna yang jelas. Ya benar. Tanpa sistem bahasa, komunikasi akan sulit untuk dipahami. Sistem bahasa yang tersusun dengan pola secara sistematis akan menghasilkan sebuah makna yang jelas. Contohnya, perkuliahan hibrida akan diterapkan semester ini. Bersistem nih, ini bermakna nih. Salah. Ini ada maknanya, maksudnya benar nih, urutannya benar. Yang kedua ada diterapkan ini sistem akan hibrida perkuliahan. Pasti lu bertanya-tanya,
Gimana tuh maksudnya? Pasti kan ya ini namanya tidak bersistem atau tidak bermakna. Ya kalian pasti paham lah. Next lagi ciri-cirinya. Selanjutnya ada bahasa itu adalah lambang. Bahasa memiliki lambang yang berwujud bunyi yang berasal dari kata atau gabungan kata. Betul sekali. Nih. Yang ketiga ada bahasa itu adalah bunyi. Ya bener lah. Bunyi yang dihasilkan oleh ucap manusia, udara yang masuk ke dalam alat ucap manusia lalu diproses dan dikeluarkan melalui media udara kembali dan sampai ke pendengaran lawan bicara. Ya seperti lu bicara. Ya benar, gak usah diribet-ribetin. Yang keempat ada bahasa itu bermakna. Bahasa itu memiliki makna yang mengacu pada sebuah ide, konteks, konsep atau gagasan. Ya seperti lu, bro gue ada ide nih, gimana kalau kita nanti latihan dulu sebelum lomba. Nah itu kan ada maknanya, ada konsep atau gagasan, ada konteksnya gitu. Kelima ada bahasa itu arbitrer. Bahasa memiliki cara mana suka atau suka-suka. Artinya ada kebebasan dalam membentuk sebuah kata baru. Ya. Keenam ada bahasa itu konvensional. Ya. Kalian belum tahu konvensional apa? Berarti kalian harus search. Apa sih itu konvensional? Nah, mahasiswa tuh harus begini, harus mau tahu dan mencari tahu. Menurut KBBI, konvensional menandakan kesepakatan umum terkait hal yang lampau seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Secara singkat, konvensional memiliki arti tradisional. Nah, ketemu. Selain memiliki arti tradisional, konvensional dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kalian kan jadi dapat ilmu lagi. Apa sih itu konvensional? Sambil diingat. Konvensional ada rasa seperti memiliki arti tradisional. Oke. Contohnya, apa sih contohnya? Contohnya itu wife. Wife itu kan bahasa Inggris. Istri itu bahasa Indonesianya. Bikang itu dalam bahasa Sundanya. Dan pemajikan itu bahasa Sunda di Jawa Barat. Jadi sebenarnya semua bahasa ini sama, cuman dari berbagai tempat yang berbeda, maknanya sama. Next ada ciri-ciri bahasa lagi. Tadi kan ada 12. Yang ketujuh ada bahasa itu produktif. Apa sih maksudnya? Kok bahasa itu produktif? Jadi bahasa dapat terus menghasilkan kata-kata baru dengan unsur-unsur yang terbatas. Contoh U atau K atau A atau D. Atau dapat menjadi kata kuda, duda, dadu, aku, kau, dan lain-lain. Kuda, duda, dadu, daku. Anjay. Tuh bahasa. Yang ke-8 ada bahasa itu unik. Ya bener, bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal imbuhan yang pembentukan katanya perbedaan dengan bahasa lain yang ada di dunia. Ya kan? Banyak bahasa di dunia ini. Keuniversalan bahasa. Apa sih maksudnya? Setiap bahasa di seluruh dunia pasti memiliki huruf, konsonan, dan vokal meskipun berbeda jumlahnya. Ya benar, seperti abjad. Apa namanya? Iya. Bahasa Indonesia masih sama kayak bahasa Inggris, A sampai Z. Tapi kalau di Jepang pasti beda tulisannya. Ya kan? Jepang, Arab, pasti semua beda. Tapi bisa dijadiin makna yang sama. Yang ke-10 ada bahasa itu dinamis. Kenapa sih dinamis? Karena bahasa selalu berubah setiap waktu, tergantung zaman. Perubahan tersebut dapat terjadi baik dalam segi bentuk maupun maknanya.
Oleh karena itu, setiap tahun akan ada kata yang hilang dan bertambah. Kayak misal kata-kata jadul. Dulu di gua tuh namanya belor. Belor tuh bahasa apa ya? Belor selatan apa gitu. Nah, itu kan bahasa yang suatu saat bakal hilang kalau tidak ada penerusnya gitu. Kayak enggak, iya kan? Bener gak sih gua? Kalau salah koreksi. Oke. Jadi yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Ya, that's right. Bahasa memiliki banyak variasi dari segi huruf, makna, dan bentuk karya yang dimiliki di berbagai lokasi. Ya bener. Kayak Jakarta Betawi bahasanya, ya kan beda-beda. Ye lu gue mau ke ini. Ye kan. Terus Sunda, Jawa pasti beda-beda kan, bervariasi. Yang terakhir ada bahasa itu manusiawi. Iya bener kan, bahasa itu manusiawi. Ya, bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia karena merupakan alat komunikasi manusia. Ya benar, bahasa adalah alat komunikasi manusia. Tapi ini gue sebenarnya kurang setuju. Bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Iya kan? Kucing kan juga meong 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 meong. Ngomong ke kucing yang lain. Itu kan bahasa kucing namanya. Kita belum tahu atau gimana ya kan? Jadi bahasa itu ya bukan tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi makhluk hidup. Hidup itu pasti punya bahasa. Setiap makhluk hidup. Ya. Next, fungsi bahasa. Ada apa aja sih fungsi bahasa? Bahasa itu untuk bahasa itu untuk apa nih? Untuk apa sih bahasa? Sorry. Bahasa itu untuk komunikasi, untuk adaptasi, untuk kontrol sosial, untuk memahami diri, untuk mengekspresikan diri kalian, untuk memahami, untuk orang lain, mengamati lingkungan sekitar, berpikir logis, membangun kecerdasan, membangun karakter, menciptakan kreativitas baru, dan membangun profesi. Jadi yang pertama itu tadi, bahasa itu komunikasi. Ya, sebagai alat komunikasi manusia, bahasa jelas berfungsi untuk komunikasi dengan orang lain. Ya, betul. Karena kita berbicara. Halo guys, sorry sebentar karena menurut gue ini videonya bakal panjang. Mungkin gue bakal cut aja seperti kayak segini nih. Gue cut jadi kalian yang baca sendiri apa itu artinya. Jadi gue nggak ngejelasin lagi biar tidak terlalu panjang juga dan biar kalian nggak bosan juga, oke? Sekian dan terima kasih. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Kurang lebihnya mohon maaf nih. Ya, karena gue kan masih maba ya. Maklum nih kalau gue banyak kurang. Ampun, sepuh, ajarin dong sepuh 50 sepuh, tingki wingki dipsi lala sepuh, ajarin dong Jadi buat kalian yang mau ngajarin bisa, kalau ada yang gue salah, kalian bisa komen di komentar.
Oke, sekian dari gua Loki. See you next matkul. Abis ini ada matkul kelas kedua di hari pertama, minggu pertama ada Pancasila. Jadi ditunggu aja videonya. Matkul Pancasila apa aja sih yang diajarin, atau masih perkenalan doang? Oke, bye bye.